Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan praktikum audit laporan laba rugi yaitu A3.1 dan A3.2. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 8. Yang pertama Putri Salsabila, NIM 18043168. Dan yang kedua adalah Rukmana Koja, NIM 18043148. Yang ketiga Tiara Anissa, NIM 18043159. Dan yang terakhir adalah saya sendiri, yaitu Yola Yelmeliani, NIM 18043168. Baiklah, untuk menjelaskan materi yang pertama akan dijelaskan oleh Putri Salsabila, indeks A3.1 halaman 4. Kepada Putri Salsabila, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang indeks A31 di halaman 4 di buku 2. Yang pertama di indeks A31 sendiri, bisa teman-teman lihat ada keterangannya sampai laba neto, kemudian ada per audit 31/12/2017 yang sudah tertera di buku 2. Per audit tahun 31/12/2017 ini juga bisa dilihat di buku 1 halaman 14. Kemudian di sini jika kita lihat penjualan neto, beban pokok penjualan, laba bruto. Laba bruto ini sendiri didapatkan dari penjualan neto dikurang beban pokok penjualan. Kemudian beban usaha telah ada di data di buku halaman 4, yaitu dengan jumlah sekian. Kemudian laba usaha didapatkan dari laba bruto dikurang dengan beban usaha, maka hasilnya dapat sekian. Kemudian menjumlahkan semuanya yang ada di pendapatan, yaitu ada laba rugi aset tetap, laba rugi valuta asing, pendapatan bunga, beban bunga, hingga didapatkan beban lain-lain neto harga sekian. Kemudian laba usaha dikurangi dengan beban lain-lain neto, maka dapatlah laba sebelum pajak. Laba neto didapatkan dari laba sebelum pajak dikurang dengan beban pajak penghasilan. Untuk per klien 31/12/2018 telah ada datanya di buku 1 halaman 4. Bisa teman-teman lihat di sana. Jadi ini sama seperti saya jelaskan tadi, penjumlahannya didapatkan dari mana? Sama dengan per audit 2017 tadi. Kemudian untuk pare, kami mendapatkan pare ini didapatkan dari catatan pemeriksaan dari modul 8 sampai modul 2 sampai modul 8. Apabila tidak ada atau kosong seperti ini, maka tidak ada bukti catatan pemeriksaannya sehingga tidak kami buat. Kemudian untuk debit dan kredit itu ada kami dapatkan untuk penjualan neto 33 juta, di kredit 198 juta. Maka dapatlah nanti hasil per auditnya sekian. Kemudian untuk beban pokok penjualan kami juga dapatkan di schedule beban pokok penjualan di buku 2 dengan debit 61.865.000 rupiah, kemudian 28.260.000 rupiah untuk di kredit, hingga didapatkan hasil auditnya segini. Kemudian untuk di beban usaha kami juga dapat di bagian schedule modul 8 itu tentang beban operasional, sehingga didapatkan hasilnya debit sekian dan kredit sekian, dijumlahkan sekian. Untuk laba rugi aset tetap kita temukan di schedule J itu tentang aset tetap, sehingga didapatkan catatan pemeriksaan 5.029.000 untuk laba rugi aset tetap. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan dari mana saya dapat kredit, pare debit dan kredit ini. Selanjutnya, jualan tadi, dari mana saya dapatkan 33 juta dan 198 juta ini, saya dapatkan dari catatan pemeriksaan. Di sini, jika kita lihat di buku 1 itu ada catatan pemeriksaan tentang penjualan dari pesanan dari PT Krakatau yang salah mencatat 2 kali, sehingga kita buat jurnalnya penjualan di debit dan piutang di kredit 11 juta. Kemudian untuk yang keduanya itu ada pesanan dari PT Usaha Lancar atas penjualan
pada tanggal 22/12/2018 sebesar 22 juta. Barang diserahkan ke pelanggan SJ nomor 126 terjadi salah, seharusnya sebesar 220 juta. Sehingga kita catat piutang 198 juta ini didapatkan dari 220 juta dikurangkan 22 juta. Penjualan piutang, debit, penjualan di kredit 198 juta. Kemudian kesimpulan dari jurnal koreksi pada halaman 38 sampai 39 itu ada penjualan 22 juta. Jadi yang penjualan tadi kita jumlahkan 11 juta ditambah 22 juta sehingga didapatkan 33 juta. Kemudian di kreditnya 198 juta. Hasil dari 42 maka hasilnya 42,877,087. Kemudian dikurangkan dengan 125,253 sehingga didapatkan hasilnya 42,751,834,000. Ini ada di PL1. Kemudian saya lanjutkan ke PL2. PL2 itu tentang schedule beban pokok penjualan. Nah, di sini jika kita lihat di buku 2 itu kita telah mendapatkan pare dan debit dan kreditnya sesuai dengan catatan pemeriksaan yang telah kita lakukan. Di sini telah dilakukan catatan pemeriksaan, kalau tidak salah ini di modul 4. Di sini kita jumlahkan lagi debit dan kreditnya, maka didapatkan 61.865 dan 28.260.000. Selanjutnya PL3. PL3 ini untuk beban usaha. Ini kalau tidak salah di buku modul 8, itu ada schedule beban operasional, yaitu di PL3. Di sini nanti catatan pemeriksaan yang akan dijelaskan juga, yaitu didapatkannya promosi di debit 1.750, kemudian perjalanan dinas dan akomodasi 11 juta. Selanjutnya kita gabungkan sesuai dengan jumlah catatan pemeriksaan sehingga didapatkan nanti hasil debit di pare ini 367.728.000 dan di kredit 62.278.000 sehingga didapatkan hasil per auditnya 31/12/2018 sekian. Selanjutnya laba rugi aset tetap. Laba rugi aset tetap itu didapatkan dari schedule aset tetap. Di situ saya bisa kita lihat dari jurnal di modul 7 kita telah mencatat aset tetap selama pemeriksaan tahun 2018 dari bangunan dan prasarana, kemudian dari kendaraan bermotor, selanjutnya dari kendaraan bermotor bagian C kalau tidak salah. Jadi jika dilihat di situ 2018 itu terdapat 2.500.000 untuk tahun 2018 per audit 2018 itu didapatkan dari laba rugi aset tetap di tahun 2018 itu sejumlah 2.500.000. Kemudian di mana dapatkan pare 5 juta itu didapatkan dari rugi penjualan tetap 4.629.000 ditambahkan dengan rugi laba rugi aset tetap 400.000. Maka hasilnya tadi 5.009.000 kalau tidak salah. Ya betul. Coba selanjutnya dari awal. Ya, 5.029.000. Dari awal. Nah, 5.029.000. Maka untuk per auditnya ini nanti penjualan neto dikurangi dengan beban pokok penjualan dapatlah laba bruto, kemudian laba bruto dikurang beban usaha dapatlah laba usaha, dijumlahkan semua yang pendapatan maka nanti dapatlah beban lain-lain neto, laba sebelum pajak, laba usaha dikurang dengan beban lain-lain neto dapatlah laba sebelum pajak, beban pajak penghasilan dikurang dengan beban pajak penghasilan dapatlah laba neto. Baiklah, itulah sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Kita sama-sama belajar. Saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, terima kasih kepada Putri Salsabila yang telah menjelaskan indeks A3.1 halaman 4. Selanjutnya, materi indeks A3.2 halaman 5 akan dijelaskan oleh Rukmana Koja. Mengenai indeks A32 pada buku 2 halaman 5. Jadi untuk menyusun schedule kertas laba rugi di sini terkait mutasi saldo laba. Jadi saldo laba terbitan awal tahun bisa dicek pada buku 1 halaman 16. Di sana sebelah kanan terdapat 1.761.040.864, maka itu menjadi saldo awal tahun audit pada tahun 2017. Sementara laba tahun berjalan diambil dari angka laba bersih dari A32 pada tahun 2017. Maka hasil yang didapat 3.219.772.334. Dan saldo akhir tahun 2017 menjadi saldo awal klien pada tahun 2018, yaitu senilai 3.219.772.334. Sementara laba tahun berjalan bisa kita lihat pada buku 1 halaman 16. Untuk laba tahun berjalan bisa dilihat pada laba bersih dari indeks A3.1. Ya, laba bersih pada indeks A31. Jadi didapatkan saldo akhir pada tahun 2018 senilai 6.652.620.890. Jadi itu penjelasan dari A32 pada buku 2. Jangan lupa dibuatkan untuk nama kita sendiri, diperiksa juga semisal untuk nama dosen, tanggal pemeriksaan, dan jangan lupa tanggal penyelesaiannya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan pada penjelasan indeks A32 buku 2 halaman 5. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rukmana Koja yang sudah menjelaskan presentasi indeks A3.2 halaman 5. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tiara Anissa perihal laporan laba rugi komparatif. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi PT Subus untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017. Data-data untuk membuat laporan laba rugi ini sebelumnya terdapat pada buku 1 halaman 14. Kemudian untuk mendapatkan data pada tahun 2017 ini data-datanya tetap sesuai buku 1 halaman 14. Sedangkan untuk tahun 2018 jumlahnya berbeda karena didapat dari perhitungan indeks A31 setelah dijumlahkan dengan pare yang dijelaskan oleh Putri Salsabila tadi. Untuk mendapatkan laba brutonya, penjualan akan dikurangi dengan beban pokok penjualan sehingga dapat laba brutonya 9.502.031.041. Sedangkan untuk mendapatkan laba usahanya, laba bruto tersebut dikurangi dengan beban usaha sebesar 6.742.060.228.
untuk akun pendapatan dan beban lain-lain dijumlahkan semuanya sehingga didapatkan beban lain-lain neto sebesar 2.234.333.780. Lalu untuk mendapatkan laba sebelum pajak penghasilan ini, laba usaha tersebut dikurangi dengan beban lain-lain neto sehingga didapatkan sejumlah 4.507.726.448. Maka bisa didapatkan laba bersih untuk tahun 2018 pada PT Sukus ini 3.432.848.556 setelah didapat dari laba sebelum pajak penghasilan dikurang dengan beban pajak penghasilan. Maka laporan laba rugi ini disebut dengan laporan laba rugi komparatif karena hasil perhitungan pada tahun 2017 dan 2018 berbeda. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tiara Anissa. Baiklah, sekian presentasi atau penjelasan mengenai laporan laba rugi A3.1 dan A3.2 perihal laporan laba rugi. Sekian dari kami. Jika ada kata yang salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.